Hai guys, ketemu lagi sama aku Mala Kamila. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian sehat dan selalu bahagia. Siapa di sini yang hobi naik gunung? Pasti dari kalian pernah mendengar atau malah mengalami mitos atau larangan selama mendaki. Berikut ini mitos saat naik gunung. Yang pertama, jangan mendaki dalam jumlah ganjil. Di beberapa gunung tertentu ada larangan untuk tidak mendaki dalam jumlah ganjil. Konon katanya, jika larangan ini dilanggar, maka akan ada masalah yang dihadapi selama pendakian. Seolah-olah melarangmu untuk mendaki sampai puncak. Selain itu, konon katanya jumlah anggota kelompok yang ganjil tadi akan digenapkan oleh makhluk halus. Misalnya, kalian yang mendaki 3 orang, dalam perjalanan konon katanya jumlah anggota kalian bisa nambah 1 loh, jadi 4. Yang kedua, jangan mendaki saat datang bulan. Larangan mendaki saat datang bulan ini ada karena konon katanya perempuan yang sedang datang bulan itu dapat mengundang makhluk halus di gunung. Ini terjadi karena banyaknya kasus-kasus pendakian yang dialami pendaki perempuan saat menstruasi. Kasusnya beragam. Ada yang mengalami masalah kesehatan, diganggu makhluk halus hingga ada yang kesurupan. Gak heran sebagian pendaki percaya dengan mitos ini. Namun guys, di balik mitos ini ada fakta-fakta menarik loh tentang perempuan yang sedang menstruasi. Meski sebagian perempuan ada yang tidak mengalami kram saat menstruasi, namun sebagian perempuan yang lain mengalami kondisi tertentu seperti kram perut, sakit di area panggul, pusing, mengalami anemia hingga pingsan. Saya pribadi juga terkadang mengalami kram-kram saat menstruasi. Perut rasanya tuh kayak kerus-kerus gitu, namun kadang-kadang ya enggak gitu, biasa aja. Mungkin itulah kenapa guys perempuan yang sedang menstruasi itu dilarang naik gunung, sebab saat kondisi perempuan kram dikhawatirkan mengganggu kesehatan. Terlebih trek pendakian gunung itu kan tidak mudah ya, apalagi di gunung-gunung tertentu itu malah sangat terjal dan sulit gitu guys. Jadi kamu percaya nggak sama mitos larangan perempuan menstruasi diganggu makhluk halus atau karena kesehatan pendaki? Coba komen di bawah. Yang ketiga, jangan mengambil apapun. Para pendaki juga dilarang mengambil barang apapun dari gunung. Konon katanya yang mengambil barang dari gunung dan dibawa pulang, pendaki akan mengalami masalah. Bahkan ada kasus yang sampai meninggal dunia. Baik meninggalnya itu di gunung atau sudah sampai rumah. Nah, setelah ditelusuri, ternyata si pendaki itu mengambil barang dari gunung. Para pendaki itu pasti sudah familiar banget ya tentang bunga Edelweiss. Nah, bunga ini memang banyak ditemukan di daerah pegunungan karena saking banyaknya, mungkin banyak pendaki yang ingin mengambil bunga Edelweiss ini untuk kekasihnya sebagai lambang keabadian. Sebab bunga Edelweiss ini memang dijuluki sebagai bunga keabadian karena bunga ini bisa mekar hingga 10 tahun, mesti kondisinya habis dipetik. Nah, menurut catatan, bunga Edelweiss ini diperkirakan berusia lebih dari 100 tahun. Namun kini mengambil bunga Edelweiss itu dilarang guys, karena bunga Edelweiss ini berada di wilayah konservasi, artinya wilayah itu dilindungi gitu. Nah, larangan memetik bunga Edelweiss itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 33 Ayat 1 dan 2 tentang konservasi sumber daya hayati ekosistem. Makanya guys, selain bunga Edelweiss atau bunga-bunga lainnya yang ada di gunung, kita juga dilarang mengambil kayak batu atau barang-barang yang memang ada di gunung, karena selain itu bukan milik kita ya, itu juga mungkin kita harus menghargai dan melindungi alam yang ada di gunung. Yang keempat, suara gamelan saat pendakian. Bagi kalian para pecinta alam yang suka naik gunung, mungkin pernah mendengar mitos ini. Ada suara gamelan saat pendakian. Konon katanya suara gamelan di gunung merupakan ulah makhluk halus untuk mengecoh pendaki agar tersesat. Jika kamu mendengar suara ini, harus segera berpegangan tangan dengan teman ya.
dan tetap berada di jalur pendakian yang telah ditentukan. Yang pernah mendengar gamelan saat mendaki gunung, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini biar kita semakin aktif bikin video. Jangan lupa follow Instagram Radar Kudus dan TikTok Radar Kudus. Karena di sana banyak banget video viral dan terupdate yang bisa kamu konsumsi. Oke, sekian, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Malam-malam makan pepaya, enaknya dimakan bareng Soraya. Sampai jumpa teman-teman semua, sampai ketemu di hari ini berikutnya.